Halo Ibu Anggi, Iya Pak, halo. selamat sore. Sore Pak. Gimana kabar hari ini? Kabarnya Alhamdulillah sehat, baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, katanya kemarin kan mau curhat nih, mau cerita tentang gimana mau ada rencana katanya kan. Jadi melalui Zoom kita ini kita lakukan coaching ya bersama Ibu Anggi. Semoga nanti coachingnya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi apa yang Ibu Anggi ingin ceritakan tentang Ibu Anggi ini? Kemarin itu kan waktu dalam pembagian tugas tuh Pak, saya dikasih kelas 7 tuh. Biasanya kan kelas tinggi ya, kelas 9, kelas 8 lah gitu minimal. Nah, jadi kemarin sempat masuk tuh di kelas 7, terus anak-anaknya beberapa jadi kalau saya nangkepnya tuh kayak keluhan gitu Pak. Jadi mereka itu beranggapan bahwa di SMP ini pulangnya lama ya, jamnya lama gitu. Pelajarannya lebih banyak tuh. Terus tingkatnya juga lebih susah daripada SD gitu. Jadi kadang uh, ada beberapa juga rekan guru yang cerita anak-anaknya kalau di jam-jam siang itu udah mulai lemes, ngantuk gitu, Iya, males. iya. Jadi uh, saya tuh berpikir kalau di jam saya memang belum ketemu untuk belajar aktifnya. Kemarin itu baru kita cerita gitu Pak, baru perkenalan gitu kan waktu MPLS gitu. Nah jadi untuk menghindari hal yang sama, jadi saya tuh punya rencana bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, yang apa sih bikin mereka seneng, bikin mereka nyaman, biar mereka tuh nggak bosen gitu Pak. Rencananya gitu. Jadi banyak merasa ada ketakutan gitu ya, takut anak Iya, mengeluh, jam pelajaran yang banyak, ini apa, terus jam pulangnya terlalu lama gitu kan. iya. Jadi apa yang ingin Ibu capai kira-kira nantinya dari rencana Ibu itu? Nah, saya sih berharapnya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka gitu. Jadi minimal saya itu bisa menarik minat mereka gitu. Jadi yang di pikiran saya itu pengen menerapkan pembelajaran dengan mengkolaborasikan dengan teknologi gitu. Jadi ada teknologinya. Jadi kalau di pikiran saya itu teknologinya bisa pakai video pembelajaran gitu, bisa pakai mungkin kalau sinyalnya memadai itu bisa bergabung di kelas online gitu kan. Jadi kalau di kelas online kan satu link dia bisa buka video pembelajaran gitu Pak. Jadi pengennya sih pakai teknologi gitu. Karena kan di sekolah itu sekolah kecil kan Pak. Jadi buku-bukunya terbatas gitu. Untuk tahun ini kami dapat siswa 13, sementara bukunya cuma ada untuk 50 saya itu cuma ada 7 gitu, cuma ada 7. Jadi tidak semua anak itu bisa dapat. Terus buku-bukunya juga masih kurikulum lama. Jadi saya itu pengennya anak-anak itu walaupun di sekolah kecil dia bisa merasakan apa yang didapatkan di sekolah-sekolah besar gitu. Harapannya Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Kira-kira dari rencana Ibu, apa manfaat yang bisa Ibu Anggi dapatkan dari Eh, rencana capaian kalau yang akan kita tuju itu? rencananya yang didapatkan pasti kalau sebagai guru kan pengen anaknya berhasil dalam pembelajaran gitu kan, setidaknya mereka paham apa yang dipelajari gitu. Jadi kalau anak merasa nyaman, merasa senang dengan pelajaran tersebut, pasti dampaknya mereka akan mudah paham gitu kan. Jadi gimana Iya, iya, mereka iya. mau paham kalau misalnya pelajaran menurut mereka tuh ngebosenin gitu. Jadi pengennya sih anak bisa lebih menyerap materi itu dengan mudah karena dia merasa senang dan riang gitu. Iya, 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 iya. Sangat luar biasa ya.
mudah-mudahan lah nanti tercapai. Terus kira-kira apa yang sudah Ibu Anggi lakukan untuk bisa tercapainya tujuan kita tersebut? Nah, kalau kemarin itu kan waktu di kelas 9, kelas 8 itu saya sudah mulai menerapkan gitu kan. Dan itu berhasil gitu. Jadi pengennya di kelas 7 ini juga pengen menerapkan. Jadi yang saya lakukan itu nanti sebelum memberikan mereka pembelajaran yang berbasis teknologi, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka dulu gitu. Jadi apakah itu auditory atau itu kinestetik atau itu misalnya visual. Jadi nanti bisa disesuaikan. Rencananya sih yang jelas menggunakan media internet untuk mengakses materi pembelajaran yang intinya pokoknya nggak baca buku aja gitu, tapi bisa mereka entah itu nonton video, entah itu nonton lihat gambar gitu Pak. Jadi banyak inovasi-inovasi baru yang muncul nanti ya. Terus kapan nih rencana mau memulai melakukan tindak lanjut tersebut? Nah, kebetulan ini kan masih ajaran baru tuh, masih hangat-hangatnya gitu kan. Jadi rencananya sih di pertemuan selanjutnya itu minggu depan gitu kan, saya mulai menjalankan rencana itu untuk mendapatkan hasil belajar mereka, apa pemetaan kebutuhan belajarnya seperti apa. Jadi itu dimulai di minggu depan gitu Pak. Mulai minggu depan ya, minggu depan mudah-mudahan tercapai. Kira-kira bagaimana ukuran keberhasilannya nanti itu menurut Ibu Anggi? Kalau ukuran keberhasilannya berarti yang pertama siswa pasti bisa mengakses media tersebut. Berarti kalau teknologi kan bisa minimal bisa buka internetnya gitu, bisa mengoperasikan Chromebooknya gitu kan. Yang kedua mereka bisa nonton video dari link-link yang disediakan di misalnya di Google Classroom gitu. Yang ketiga mereka bisa menikmati pembelajaran tersebut dengan rasa senang, dengan rasa nyaman, mungkin lebih mudah. Jadi materi yang didapatkan juga lebih gampang. Hasilnya pasti ada peningkatan kualitas pembelajaran, ada peningkatan nilai yang didapat gitu. Sebenarnya bukan nilai yang dicari, tapi proses mereka belajar itu yang pengen diterapkan gitu. Jadi proses belajar itu kan lebih penting daripada nilai kalau menurut saya gitu. Setidaknya kalau mereka menikmati prosesnya, nanti hasilnya mereka akan ingat dalam jangka waktu yang lama gitu Pak. Oh iya, jadi mudah-mudahan jangka lama bisa terlaksana seperti itu. Dari itu semua kira-kira apa yang Ibu Anggi butuhkan biar rencana kita bisa tercapai? Yang jelas kalau pakai teknologi kan berarti sarananya ya Pak ya, sarananya itu kalau untuk pakai Google Classroom pasti butuh internet gitu kan, butuh media seperti Chromebook dan sebagainya. Masalahnya di sekolah ini kan sinyalnya agak gimana gitu ya Pak ya. Kami pakai Bakti Aksi dapat bantuan kemarin alhamdulillah, tapi masalahnya sering mati lampu nih Pak. Jadi kalau mati lampu listriknya pasti Bakti Aksi juga mati kan, jadi tidak bisa digunakan gitu. Kalau tidak ada itu otomatis tidak bisa berjalan gitu. Jadi luar biasa tantangannya ya. Ya tantangannya itu. Jadi pasti yang dibutuhkan yang selain sinyal yang stabil gitu, pasti dukungan kepala sekolah gitu kan, dukungan rekan sejawat. Jadi kalau misal pun ada kendala di tengah perjalanan bisa melibatkan mereka. Jadi dengan tantangan tersebut, kebutuhan-kebutuhan yang lain, solusi yang lain sudah bisa ditemukan ya, seperti kolaborasi tadi kan bersama rekan sejawat. Ya. Mudah-mudahan lah ini bisa terlaksanakan rencana kita itu kan. Jadi anak didik bisa belajar dengan nyaman, dan bisa hasil
belajarnya juga meningkat seperti itu kan, dari biasanya seperti itu kan, suasana juga mungkin dari tidak terbiasa tadi kata Ibu Anggi jam pulangnya cepat, kemudian guru-gurunya yang banyak, mata pelajarannya banyak, mereka sudah terbiasa ya Ibu Anggi dengan suasana terbaru itu ya. Ya. Jadi bagaimana nih dengan Ibu Anggi? Kira-kira sudah ada tuh gambaran ya kira-kira ya menurut Ibu Anggi rencana tersebut kan sudah terbayangkan Sudah, Ibu Anggi hasilnya kira-kira seperti apa nanti gambarannya nanti? Gambarannya anak pasti kalau lihat video itu kan melihat secara langsung itu mereka tergambar nih kan, misalnya kalau bicara tentang hari kemerdekaan kita bicara tentang proklamasi, kalau itu kan ada peristiwa Rengas Dengklok dan sebagainya, bagaimana mengibarkan bendera itu kan mereka berangan-angan gitu Pak ya. Kalau misalnya mereka nonton videonya gitu, nonton cerita-cerita sejarah gitu, pasti mereka kayak gini ya gitu. Berarti mereka tidak cuma berangan-angan, tapi mereka bisa menyaksikan video-video yang berkaitan dengan hari kemerdekaan misalnya, atau misalnya peristiwa Rengas Dengklok gitu. Jadi pemahaman mereka akan lebih berkembang dibandingkan kalau dia cuma sekedar baca-baca kalimat gitu kan. Oh iya gitu. Saya rasa untuk coaching kita hari ini kita cukupkan dulu ya Ibu Anggi. Mudah-mudahan lah Ibu Anggi udah bisa menyampaikan gambarnya ke depan kan, dan lah ke depan bisa terwujud kan rencana kita kan. Iya Pak. Jadi terima kasih Ibu Anggi sudah berbagi cerita, berbagi aksi, dan berbagi juga waktunya nih. Kita coachingnya padat nih dengan waktu. Ya mudah-mudahan lah. Ucapkan terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.